beda ya. Itu lemari tuh goyang. Wih, Di dalam. lemari yang satu itu goyang. Goyang. Itu kaca kayak Gemetar gitu ya? Getar, iya, getar. Kakek muntah itu. Itu ada gumpalan darah segini keluar dari mulut, gak tahu. Padahal posisi mulut kan gini ya. Iya. Itu keluar segini. Kayak Darah langsung wah muntah gitu. kayak darah tapi dimasukin plastik. Oh, gumpal. Itu kan gak cukup. Oke bang, kita kenalin dulu ke teman-teman semua. Abangnya namanya siapa dan asalnya dari mana dan apa yang ingin abang ceritakan kepada teman-teman sebut. Boleh bang, bang Gareng silakan. Oke, perkenalkan nama saya Gareng, biasa dipanggil Gareng ya. Asal Jawa Timur, tepatnya di kota Jember, kota Tembakau. Ya sebenarnya bukan mau menceritakan, tapi lebih tepatnya memberikan beberapa orang yang nggak tahu. Di Bali. Jadi kakek nenek semua keturunan kejawen. Oke. Islam tapi kejawen. Oke. Oh, berarti itu suku ya? Iya, cuman ya kejawennya kan sudah. Iya. Maaf nih, Reng, gue panggil Reng aja lah biar enak ya. Gue boleh sambil ngerokok nggak sih? Oh boleh bang, boleh. Kita di sini Biar kita Evan santuy. santai kopi, kalau kopi ada kopi, Iya. snack ada snack, tapi ini direbus dulu. Oh, siap. Ya, nih, jadi ini topik pembicaraan ceritanya itu yang ingin diceritakan itu yang ngalamin lu sendiri atau saudara lu atau teman-teman lu gitu. Beberapa yang gue ceritain itu memang benar-benar kejadian nyata. Beberapa itu ada dari omongan saudara. Oh, enggak maksud gue itu yang merasain lu atau saudara lu gitu. Gue ngerasain orang. Oh, lu juga merasakan? Gue cuma ngerasain. Oke. Jadi awal mulanya gimana tuh? Apa yang membuat lu mengganjel gitu? Baik lagi ya bang, ini bukan masalah menggaji, teman menceritakan. Oh, oke, menceritakan. Ngerokok aja, Reng, ngerokok, santai. Iya, sambil tunggu koreknya. Jadi ibu itu nenek, kakek sampai ke ketuaan dulu itu memang benar-benar nganut ilmu kejawen. Islam tapi kejawen. Ya, paham. Oke. Kayak gitu. Jadi tiap malam itu di hari-hari tertentu itu pasti adalah kita nyobuin sesajen. Iya. Itu masih sampai sekarang. Oh, pada waktu itu lu masih kayak kental banget lah. Iya. Bisnisnya maksudnya adat lu masih kental banget. Sampai sekarang pun masih kental. Oh, sekarang juga masih. Iya, cuman Oke. dari ibu sama ayah udah mulai menjauhi. Oh, udah mulai kurang lah ya Yang jarang. masih kental itu bibi sama kakaknya ibu itu masih kental, masih percaya dengan hal kita harus memberikan makanan kepada leluhur. Oh, oke. Mulai kejadian aneh itu pas saya baru pulang dari Bali ya, itu mau masuk SMA kelas 1 Itu tahun berapa? sekitar tahun 2013-14an. Oh, berarti belum lama. Iya, Masih beberapa tahun ke belakang lah. Oh iya. ya sekitar 2014an itu awal sih kan nggak gimana soalnya aku hidup di daerah kota, di daerah Bali. Iya, Jadi, iya. pulang ke Jawa ya mungkin cuman hiasan doang kayak keris itu biasa. Oh, berarti maaf dibilang keluarga lu itu ada nyimpen benda-benda kayak keris segala macam gitu ada. Keluarga seni mas, Oh, seni. Oh ya, wajar lah ya, bilang wajar lah ya. orang-orang dulu pasti kesenian. Iya, Entah itu benar-benar. susu atau gimana pasti. Hmm. Jadi di rumah itu waktu itu banyak keris. Tiap malam ada hari tertentunya, cuman aku nggak tahu. Iya. Karena waktu itu yang benar-benar Paham lah ya. perhatikan itu kakek, nenek sama almarhum kakek, Iya. nenek sama kakaknya ibu. Oke. Jadi waktu itu kan emang kejadiannya tuh bukan malam Jumat ya. Kalau malam Jumat biasa aja sih, lebih tepatnya malam Kamis gitu. Oh, karena orang-orang mungkin yang malam Jumat itu malam yang banyak ininya gitu. Tapi kalau sekarang malam Kamis. Enggak, sebenarnya kadang tuh nggak tahu ya, setiap
daerah kan beda-beda. Oh, iya, Cuman iya. yang paling kental daerah aku tuh malam Kamis. Malam Kamis. Malam Kamis. Nah, waktu itu emang aku disengaja untuk bantuin Sengaja kakek. maksudnya apa nih? Disuruh bantu, bukan sengaja malam. Oh, lu ikut dalam Ah. itu gitu. Iya, iya. dalam ritual tersebut. Iya. Ya kan, terus kan gue kan pikirannya kan, wah gue anak kota, sama kayak gini tuh hal yang gak masuk akal. Oke. Oh, pertamanya lu nggak percaya gitu. Enggak percaya. Menurut lo itu kayak apaan sih? Iya, Iya, kayak pas- perasaan karena apaan sih gitu. karena lu tuh nggak merasakan dari awal, ya Bener. kan? Karena kehidupan awal itu ada di kota. di kota tadi Iya. ya, oke. Makanya kalau dibilang gua ketinggalan sama nggak meneruskan adat keluarga, cuman gua doang bang. Soalnya cucu terus anak-anaknya saudara semua itu masih diajarin untuk kita itu sama leluhur tuh harus Oh, maksudnya masih melanjutkan aja. masih melanjutkan, iya, menghormati. masih menghormati. Waktu itu tuh hari Kamis, Hmm? malam Kamis ya. Iya, malam Kamis. Malam Kamis itu disuruh bikin sajen. Bukan sajen sih, lebih tepatnya gue nggak mau, kalau sajen kan terlalu kasar ya, suguhan buat itu. Subuhan ya. Ya elah buat apa gitu kan, aku pikirnya ya elah buat apa ngasih suguhan, orangnya aja nggak ada, nggak nyata. Itu kakek sama nenek waktu itu nggak Udah. negur karena emang nggak ada, emang lagi keluar. Iya, iya, iya. Minta tolong nanti pas habis sholat isya, habis isya ya, Iya. habis isya jam 7 ke atas itu tolong buatin kopi teh hangat, tapi yang teh tawar. Bunga-bunga udah disediain, cuman suruh masukin ke tempat kayak di rumah tuh ada tempat khusus ya, bukan tempat khusus sih lebih tepatnya kamar. Iya. Itu kamar kosong, nggak ada apa-apa, cuman pasti tiap malam hari-hari tertentu kayak malam satu suro itu pasti taruh situ. Oke. Gua mikirnya kan nggak mungkin lah, nggak ada apa-apa itu. Enjoy aja aku selama ini. Iya. Gitu kan. Di kota nggak ada kejadian. Ya benar. Sengaja lagi fokus main Mobile Legends waktu itu, main game. Ya, main game lu, ya, main game. Berarti lu suka game. Suka main game di kamar. Habis jam 7 itu sekitar setengah 9 lampu tiba-tiba mati. Tiba-tiba lampunya mati. Yang di kamar itu. Mati enggak, dalam satu rumah Dalam itu satu rumah mati semua. mati semua. Oke. Aliran lah ya. Iya, aliran itu. Aliran. Gue lihat ke depan kan, Iya. kok rumah orang-orang nyala. Berarti di situ lu belum ada mikir aneh-aneh, tapi kayak Enggak. mikir oh ini mati lampu kayaknya. Mungkin kalau kata orang dulu, kecetrek nih. Iya, kecetrek Iya, kayaknya misalkan mikirnya gitu. gitu. Ya. Enggak ya? Perasaan aku juga di kamar, cuman TV itu mati. Berarti listrik itu nggak terlalu berat lah ya. Ya, berat. Itu ke depan nih, semuanya nyala. Oh, mati ya. Enggak, itu posisi itu enggak mati. Mas. Jadi Enggak mati. Wah, gue masih mikirnya positif ya. Kayak mungkin ada konslet lah. iya benar. Masuk lagi kamar lagi. Hmm. Nggak lama itu HP tiba-tiba isinya hilang. Nggak mungkin dong kalau Maksudnya kan HP lu gimana tuh? sinyal Sinyalnya juga sinyal itu hilang. Jadi Masuk sinyal. iya termasuk sinyal bang. Jadi entah kenapa ya. Padahal kalau mungkin berbicara soal mati lampu berjamaah gitu ya, itu pasti kan sinyal wajar mati. Iya. Itu Iya, cuma di rumah gua benar. doang. Karena tower juga mati kayaknya ya. Ya, itu cuma di Tempat lu aja gitu, Rumah rumah lu aja. iya. Terus masih nggak mikir aneh-aneh lah. Wah susah banget ya sinyal. Ngomong-ngomong biasa lah. Ke depan ke meja tuh mau ambil rokok. Di kamar itu ada bilik kosong tapi ada lemari. Oh, berarti kita ilustrasiin, berarti kamar lu ini kosong, tapi ada cuma satu lemari. lemari kayak lemari kaca, lemari orang jadul dah. Iya, Oh, benar. Sama kotak. Iya, ngerti. Itu kotak bekas keris-keris almarhum Mbah disimpan. Pada saat itu, maaf nih, ada nggak benda tersebut di dalam itu pas lu cek? Enggak tahu. Oh, Jadi waktu itu nggak tahu lu. enggak, emang dibilang saya kan datang ya enggak. Oh, peduli sama nggak peduli lah ya. Nah, karena kan niatnya cuma mungkin cuma liburan. Iya, Iya. dia bilang, oh benar. Soalnya dari tahun 2005 sampai tahun 2013 gua enggak pernah pulang. udah lama banget. Iya, di Bali itu enggak pulang. Pantes lu dibilang kayak hal yang lu lakuin itu aneh gitu ya. Ya, meninggalkan adat kalau orang-orang. Iya, benar. Ya, berarti kayak kesannya tuh, gue mau hidup di zaman modern Iya. nih. Iya. Apalagi kan walaupun ibu masih ngasih sesajen atau apa gitu kan, cuman kan kalau di Bali kan nggak pernah menampakkan untuk ngasih kayak gitu kan. Ya. Mungkin leluhurnya juga beda ya. Itu lemari tuh goyang. Lemari yang satu punya. Goyang. Kaca kayak getar Getar gitu. getar iya getar.
Cuman kalau posisi gempa ya, otomatis kota di sini kita juga dong. Iya benar. Oh iya, logika benar. Itu lemari dua. Gerbuk kencang banget. Tapi sebelumnya ada niatan buat Ngebuka enggak? Itu lemari. Nggak ada. Nggak ada. Ya mungkin masih ceroboh ya, pikiranku kayak alah apaan sih gitu. Oh iya, karena mungkin masih labil lah. Iya, ya. baru masih nggak mikir lah ya. Nggak mikir. Nggak lama bibi itu datang. Aku kan panggilan kecilan Bayu. Bayu gimana sih? Kalau ngomong jauh kan ngomongnya sama aku Jawa, cuman aku arti Indonesia. Iya. Bayu gimana sih orang disuruh nyediain kopi sama buat mbak-mbaknya itu orangnya nggak kelihatan. Ya. Buat ngasih mbak-mbaknya kok malah nggak dikasih, gimana? Itu bibi itu bener-bener marah. Akhirnya nggak lama dibuatin, itu bener-bener habis dibuatin, tes semuanya itu nyala lagi bang. Lampu tuh otomatis nyala. Oh setelah bibi lu bilang gimana lu nggak ngasih yang saya suruh tadi, Iya. pas lu udah dikasih baru nyala. Bibi yang Oh. ngasih, bibi yang ngasih. Oke. Jadi gue gini bang, kamar itu emang nggak ada lampu sebenarnya. Kamar bilik kosong tuh nggak ada lampu. Jadi penerangannya dari lilin doang. Iya. Tapi posisi emang lo tidur di situ atau gimana? Enggak, jadi ini kamar kosongnya itu di sini kamar kakek nenek, di sini kamar gue. Oh masih ada satu space, satu jarak lah ya. Berarti kesan itu emang lo tuh emang itu sediain di situ. Iya, emang itu tempat khusus sih. Iya. Jadi tempat khusus. Setelah lu lemari goyang tadi, terus lampunya balik hidup, terus gimana cerita lu? Ya aku kaget. Aku sempat nanya sama bibi. Oke. Aku kan manggil bibi ibu. Iya. Loh bu, kok nggak masuk akal? Aku bilang itu. Aneh aja. Ya benar. Akhirnya bibi itu cerita, ibu tuh cerita perkara dari dulu nenek tuh pas sama kakek itu nyimpen barang-barang yang nggak kasat, maksudnya barang-barang yang punya dalamnya tuh ada isinya. Oh iya. Oh. Entah itu susu. Soalnya kan gini bang, kenapa gue mulai semakin percaya karena sebelum kakek meninggal itu susah. Dalam artian susah apa nih? Wah dia udah nafas terakhir tapi nggak mati-mati gitu. Kasarnya ya. Iya, paham. Jadi misalkan udah benar-benar ini ya udah mau pergi lah, cuman dia tuh nggak mau lepas. Iya, barang-barangnya itu masih megang. Iya. Kayak ada yang ngeganjel gitu Iya ya. kayak gitu. Oke. Terus gimana lagi lanjutnya? Bibi, saya lanjut ke cerita ya. Maksudnya bibi cerita itu dari dulu tuh bapak ngomong masalah kakek ya. Iya. Kan bibi manggil bapak sama ibu, mbah sama mbak Uti sama mbak Kakung itu harus apa yang disuruh tuh harus dilakuin. Aku nanya, emang keluarga kita aja nggak ada tak keluarga yang normal, malahan kamu tuh harus ngikutin apa yang diturunin oleh buyut. Iya, maksudnya apa mbak lu udah lakuin, Ya. aturan lu bisa lakukan juga. Iya harusnya gitu. Jadi gue pernah dibawa tuh mas ke Kediri ya, lupa daerahnya Kediri mana, sama keluarga waktu itu ziarah. Ya, ziarah. Dikasih tahu ada rumahnya di situ. Itu kata tetangga, ini bukan mengada-ngada ya, bisa kok nanti saya kasih tahu daerahnya mana. Oh, iya. Orang tahu, Oke. orang sana pasti ngerti. Oke. Pas saya ke warung habis ziarah ke rumahnya almarhum buyut, kan mampir ke warung kopi. Ya. Itu jam siang kok, jam 12 hari Jumat. Jam 12 hari Jumat. Hari Jumat. Nggak sempat sholat, nggak sempat ibadah, soalnya kan emang agak jauh. Iya benar. Itu orang-orang sekitar rumah buyut itu, kamu siapa? Gitu Pada nggak tahu lu tuh siapa gitu Iya. ya. Kamu siapa? Aku cicitnya Mbak Kiem, Mbak bilang itu. Oh, Mbak Kiem, kamu kok nggak sampai mereka tuh ya mungkin dari perawakan mungkin kelihatan ya. Kok kamu nggak mau nerusin yang diturunin sama Mbak Kiem? Oh, berarti masyarakat sana kayak Mbak Kim ini udah terkenal lah gitu ya. Bukan terkenal ke pinter sih mas. Iya. Cuman Iya saya ngerti. Mungkin teman-teman semua ngerti juga apa yang dimaksud dari gareng tersebut. buyut itu bukan paranormal bukan. Tapi dia itu punya pohon di dekat rumah itu. Kata orang ya. Punya pohon. Di situ tuh miara kuntilanak. Tapi sebenarnya bukan miara sih mas. Kalau orang keluarga itu ngomong bukan miara. Cuman
apa sesepuhnya tinggal di situ. Oh, Iya. Itu berarti yang kayak kesannya itu kayak dikeramatkan lah. Iya. Oke. Dikeramatkan. Dari situ, dan mulai situ akhirnya gue percaya sama kejawen. Jadi Dari awal itu baru lu percaya semuanya. sama ilmu-ilmu apa yang dianut oleh buyut, kakek, semuanya percaya. Oke. Bahwa yang diceritain itu emang benar ada. Iya. Hmm. Mulai kerasanya itu kan nginep tuh mas, di Kediri tuh nginep. Di bawah pohon itu ada apa sih ya? Tampah kayak orang, kalau orang Jawa dulu itu pasti nasi Oh, pakai nampah. Oh, iya, tahu. Ya, kayak misalnya buat beras. Iya, Ya, iya. itu ada nampah. Nah, gua ambil dong. Aku ambil kok. Ibu naruh apa? Bibi. Oh, pada saat itu lu juga nggak tahu itu Nggak fungsinya tahu, apa gitu iya. ya? Kok nampah di situ? Oke. Nampah itu di depannya itu ada makanan matang, ingkung ayam. Ayam. Itu ingkung semua kayak daun sirih, suruh kayak gitu. Banyak lah ya, Iya, banyak bentuk pandan macam gitu. lah ya. Aku taruh dalam. Malah lu pindahkan. Aku Lu taruh dalam. pindahin itu. Iya, baru masuk kamar. Itu baru masuk kamar itu di luar lagi. Nah, itu barang udah lu bawa, Nampaknya di luar lagi. lu masuk bawa ke dalam rumah. Iya. Tapi itu bener-bener lu bawa. Iya, itu bener-bener pikiranku kan mungkin ada tamu nggak tahu terus lagi nongkrong di situ, ditaruh atau bibi lupa masukin, makanya aku ambil, aku mau masuk. Terus Oh. Ya pas aku keluar loh, kok di luar lagi? Aku bilang sama dia, lagi lu. Bu, kok nampaknya ditaruh di luar lagi? Aku bilang gitu. Loh, kok siapa yang mau bawa keluar nampaknya? Emang di luar nggak ada. Aku tadi bawa masuk. Oh, buyutnya lagi jahil. Buyutnya lagi jahil ke turunannya. Oh, Jail ke maksudnya aku. pengen kenalan gitu Iya, lah ya. jailnya orang-orang hebat. Ya mungkin kayak Jailnya maksudnya mungkinnya kayak gini loh. Kayak dia tuh mau menunjukkan kalau dia tuh ada. ada gitu Gitu, ya. iya. Nah, gitu. Iya. Saudara semua itu, aku kan nanya, ini kan pohon gak ada yang ngurus, buyut juga gak ada yang ngurus. Kenapa nggak mau diserahin ke saudara yang lain? Bibi nggak sanggup, ibu waktu itu nggak sanggup. Bibi ya, kalau ibu emang nggak mau ada sanggup pautnya, Iya, nanti iya. kena anaknya. Oke. Buyut, ibu itu nggak sanggup, bibi itu nggak sanggup. Oh enggak, soalnya apa yang dia makanan tuh ya, nampak tuh harus baru. Jadi tiap dia satu hari itu satu kali makan ingkung, nasi kayak gitu. Itu berasnya beras ketan ya mas. Beras ketan itu nampaknya tuh harus baru. Jadi nggak mau dia bekas. Oh, jadi serba baru lah ya. Iya, jadi nampak baru. Raskin nggak mau lah ya, Raskin ya. Nggak mau. Nggak mau ya. Nggak mau. Jadi nampak itu baru, gelas-gelas itu harus baru. Kalau enggak itu dibalik. Nampak itu dibalik. Serius. Dibalik maksudnya dibuyarin gitu. Ini dibuyarin. Yang tahu kejadian dibuyarin itu adik sebenarnya. Adik lu. Adik kandung. Jadi itu adik tahu pas itu diangkat gini. Ya, adik itu cerita. Maksudnya waktu itu adik masih SD lah. Oh, berarti nggak mungkin bohong lah Iya. ya. Iya, anak kecil ya. Iya. Anak kecil nggak mungkin bohong. Adik tuh nangis, teriak nangis ke dalam tuh nangis. Kan adik kan nggak bisa ngomong Jawa, dia ngomong bahasa Indonesia. Bu, kayak bu itu nampaknya terbang gitu. Gak mungkin, aku masih dalam kekanya tuh, ya gak mungkin lah. Walaupun percaya ya, Iya. ya gak mungkin masa digituin. Masa lu hancur gitu ya, maksudnya Iya, dibuyarin gitu. iya. Masa dihancurin gitu. Ternyata nggak tahu ayah itu naruhnya nampaknya tuh yang lama, bukan harusnya kan yang baru. Oh, yang tadi lu bilang harus baru Harus semua. baru dari situ. Ayah kan nggak percaya itu. Jadi ayah sama ibu itu berbeda. Ayah itu pikirannya ke agamis, sedangkan ibu pikirannya masih kejawen. Cuman setengah-setengah, nggak kejawen full itu enggak. Berarti emang suku Jawen itu masih banyak yang anut sampai sekarang. Masih. Ya untuk bukan saudara juga sih. Sekarang aku punya istri kan. Istriku juga keluarganya masih menganut. Masih menganut Jawen. Masih percaya dengan setelah nanti kita ziarah, kita ngasih sajian kayak kembang di depan itu dalam bentuk ada depannya itu di depan itu masih sampai sekarang. Terus maaf nih saya gue potong. Terus setelah lu lihat ada kan tadi dari lemari goyang, terus sesajen lu hancur ngebuyar gitu. Terus apa lagi kejadian yang bikin lu harus percaya? Lu benar-benar percaya, oh bener ternyata benar-benar ada gitu.
tahu lu kesannya itu kayak ini harus gue selidikin Iya nih. gitu, Tahu. bener kayak lu pengen cari Tahu. tahu gitu. Uap sampai dalam nih. Kalau bicara soal nyelidikin, gue nggak mampu gue. Pikirannya sejauh apapun aku mau mengorek-ngorek ilmu kejauhan pasti lebih dalam lagi. Iya. Takutnya nanti gue malah kebawa nih, Benar, benar, benar. Iya, tarik gitu. Jadi apa yang aku lihat sekarang ya udah itu sebagai pembelajaran dalam hidup. Pembelajaran. Oke. Jangan semena-mena sama hal-hal yang belum tentu nggak kelihatan. Ya. Oke, ya. Kan mungkin banyak orang yang kesannya itu kayak kesannya ini sepele buat gua, ini biasa buat gua. Mungkin kalau dari beberapa orang modern kesannya itu kayak di apaan sih, biar apa sih kayak gitu. Tapi kan kita lihat dari sisi baliknya itu kayak kesannya kayak banyak beberapa orang yang masih kayak menganut atau menghargai, ya kan. Mereka tuh tahu sebenarnya tuh dia kesannya ada, ya kan, cuman masih kesannya dia udah biasa aja Iya. gitu. Udah ngopi Reng, kalau mau ngopi Reng. Iya. Dan untuk Gareng, gue mau nanya, kalau misalkan kan almarhum buyut lah atau kakek Duit sama kakek nggak ada. pas mau meninggal itu dia bisa ketahan itu kenapa tuh? Iya, kenapa? Tadi yang dibilang benar ya. Dibilang susah gitu, ada yang Jadi- ganjel gitu. Di lemari kotak yang kakek kan waktu itu saudara tuh lagi nggak ada di rumah. Nah, Dari kakek mulai sakit itu suka kelihatan. Jadi dia ngomong kayak sama siapa nggak tahu. Kakek yang mana nih? Kakek, bapaknya ibu. oh berarti masing-masing hidup. Iya masih hidup, masih hidup. Itu dia tuh kayak ngeliat bayangan terus. Iya. Ngerti, Kayak ngerti. yang namanya orang tua mungkin pikiranku kan namanya orang tua pasti balik lagi ke anak kecil. Tapi masa bisa kelihatan. Iya, ngerti. Oh, iya, Ngerti. Dia tuh ngomong sama. Tapi kalau ada aku ya, kalau ngomong ada apa mbah, dia nggak bakal ngomong. Nggak bakal. Udah ngasih tahu. Ini ada ini enggak? Sempat dia ngomong sama nenek. Bu, ini lo suruh pergi. Maksudnya itu jadi kakek itu dikelilingi, katanya dia dikelilingin sama orang-orang yang badannya tegap hitam. Badannya hitam. Iya, Mbah Yo dicerita, Mbah Udi dicerita ditutupin sama orang badannya tegap hitam, full hitam gitu. Gila, ngeri banget ya. Iya, cuman nggak lama itu Bang, semingguan. Itu saudara tuh nggak ada, jadi kakek itu ya udah sifatnya kayak anak kecil, jadi apa-apa tuh diberantakin. Ya, benar. Jadi kembali ke awal lah ya. Iya. Awal lah. Sampai setiap mau kamar mandi teman-teman itu ya alhamdulillah aku juga punya teman baik ya, maksudnya mereka walaupun pas posisi saudara tuh nggak ada, anak-anak tuh mau gantiin jagain kakekku. Ya. Itu kakek meninggal pas puasa. Oh, pas puasa ya. Puasa tahun Tahun 2000, insya Allah tahun 2017. 2000. Iya. Kakek meninggalnya aku nggak tahu. Jadi posisi itu aku tuh lagi keluar. Wah, saudara lagi kumpul di rumah. Selama 1 bulan aku nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah keluar, nggak pernah. Oh, berarti lu fokus di rumah aja. Iya, soalnya jaga Iya, ngerti. saudara ibu yang dari Bali itu pulang. Gue bisa lah refreshing. Lumayan. Aku main ya. Kemana? Itu Tanawan gitu jam 12. Ke daerah rumah temanku lah. Gak lama baru sampai. Mbak di rumah sakit. Kamu kesini. Oh, pas lu cabut dari maksudnya lu Iya. pas lu pergi main, mbak lu ada nelpon lu dapat Ibu itu yang nelfon. mbak lu masuk rumah sakit. Padahal itu baru duduk aku rumah teman. Padahal pas aku masih di rumah itu Sehat-sehat aja gitu ya, Mbak? bukan saya sih, lebih tepatnya masih bisa duduk ngobrol-ngobrol. Oh, iya. Oke, paham nih, gue makin masuk nih dalam cerita lu nih. Mau pulang kakek itu maksudnya gitu, itu nggak bisa kayak ibu udah nangis semua orang rumah pasti nangis lah ya. Iya, benar. Kayak sakratul maut Nah, lah. sakratul Ya, maut. benar sakratul maut. Itu nggak bisa lepas bener-bener kayak ditahan itu. Bibi baru masuk terus si bibi bilang sama kakek bilang, Pak ikhlasin ya, gitu aja Pak ikhlasin ya. Jadi kakek itu nunduk, akhirnya bibi pulang. Jadi barang-barang yang keris semuanya itu yang di kota itu dilarang pulang. Setelah Itu pada waktu malam juga di iya, itu dari Pantai Watulo. Pantai apa tuh namanya? Watulo Ada Pantai Watulo. ada di dekat rumah itu. Oke. Pantai Watulo. Pas balik, ya udah Pak, udah
gaman kalau orang-orang dulu nyebutnya kan gaman. Gaman yang jenengan sudah dikembaliin sama yang punya, kalau bisa pergi kelas kakek muntah itu ada gumpalan darah segini keluar dari mulut, gak tahu padahal posisi mulut kan gini ya, Iya. itu keluar segini kayak Darah langsung wah muntah gitu. kayak darah tapi dimasukin plastik. Oh, ngegumpel. Gumpal itu kan nggak cukup dong kalau Iya, dia Iya, pas ngerti. pas muntah pecahnya di lantai baru udah. Berarti dari situ lu percaya udah. Percaya apa yang dikatain sama orang dulu disuruh segitu, bukan berbicara soal menantang agama ya, Iya, benar. cuman kan ini kepercayaan dari orang-orang tua. Ya Indonesia itu kental akan adat lah. Iya. Jadi apa yang dilakukan, pikir kan setelah meninggalnya kakek sudah stop ilmu-ilmu seperti itu, Nah, ternyata bibi itu masih bawa keyakinan seperti itu. berarti masih ada beberapa orang dari kalangan keluarga lu itu yang masih menganut leluhur lah. Iya. Jadi ibu mulai dari ibu ke adik-adiknya itu udah nggak ada. Jadi ke kakaknya ibu yang masih ada. Ya jadi mungkin yang bisa saya kasih tahu bukan karena keren nih atau jangan macam-macam mana, enggak. Intinya jangan macam-macam, tiap tempat itu pasti ada yang jahat. Benar. Pasti itu pasti. Karena kita itu hidup berdampingan. Iya berdampingan. Nah, kan? Tapi kita kadang ada kayak misalkan gue percaya lu, ada di samping gua, dan setidaknya lu jangan sampai musik pada gua. Nah, Gitu. Jadi kita benar-benar hidup berdampingan. Jadi mungkin itu ya kisah-kisah yang bisa saya kasih tahu. Ini kan maaf belepotan, Iya. karena emang kejadiannya itu beberapa kejadian yang saya alami itu enggak selaras kayak film itu. Nanti stack ini, nanti Oh, keluar iya, ini, iya, stack ini iya. keluar ini. Ini seingatan lu aja Iya, gitu ya. Karena emang itu kejadian real. Iya real, terus kan enggak satu hari tuh kita ngalamin hal yang sama. Nah, Jadi benar. Maksudnya itu kan ada Kejadian itu banyak ya, banyak. Kemudian, ya. Dan lu jadikan satu cerita di dalam konten ini. konten ini. Jadi dari situ gue juga dapat lah, maksudnya dapat apa yang lu ceritain gue dapat kayak ternyata itu benar-benar ada, dan kita juga nggak bisa percaya dengan sepenuhnya dengan pemikiran kita sendiri ya. Ya semua balik lagi sih mas, percaya nggak percaya itu tergantung kalian. Iya benar. Cuman kan saya kan pribadi ya nggak percaya, tapi akhirnya percaya dengan ngalamin sendiri. Ya, kadang kan orang berpikir kayak misalnya tuh lu jangan kayak orang dulu lah percaya banget. Tapi kan apa yang kita alamin itu ya kita ungkapin loh. Ya kan, karena gue ngerasain. Mungkin dari beberapa orang ada yang belum merasakan, Ya. tapi udah bisa menilai. Ya mungkin siapa tahu ada teman